yang disebut panau orang, awak berkurap. Orang berpanau baru sebulan, kita berkurap 6 tahun dah. Maka ada kitab menerangkan, kalau orang itu suka menyebut-nyebut kejelekan orang, maka orang itu jangan dibikin teman. Nanti bila suatu masa dia tidak suka dengan kita, pasti kita dijelekkannya. Maka hati-hati berkawan dengan orang yang suka jelek-jelekkan orang. Bila terselisih paham dengan kita, selesailah. Habis sampai ke akar-akar disebutnya. Bagus, jangan dekat sangat. Bila orang itu suka menjelek-jelekan orang, tinggalkan larian, tutup telinga, jangan didengari. Kalau kita mendengari, kita juga termasuk ikut serta memberi semangat kepada orang yang mencerita-ceritakan aib orang. Nanti katanya kalau kita suka mendengar orang riba, nanti di akhirat dimasukkan cucuran timah ke dalam kuping. Maka timah dari neraka kayak orang bulah batu unjun benar. Orang kalau nak mancing kan ada batunya tuh. Masukkan ke daun pisang digulung. Kami dulu kan bikin batu unjun tuh, timah tuh dilebur dengan panas kan, lanah dia tuh. Baru dibikin luncup daun pisang. Nanti pasang tali, buncungnya ke sini, baru tumpahkan timah. Nanti beku sejengkal dengan kawatnya. Nanti baru kasih kawat situ. Ini batunya kasih hundang, timbai ke laut, tarik, wah berat caranya sabut hanyut. Tapi semangat juga. Kalau sudah mancing tuh, saya ada punya kawan mancing di Tembilahan. Saya bilang, dari mana bang? Mancing, orang sugih. Kataku, jauh ya? Jauh Ustaz katanya. Nyatar kapal kami 1 juta. Saya bilang, banyaklah dapat, adalah 1 kilo katanya. Dia pun 1 kilo berapa harganya? Paling 60.000. Cataran pumpung berapa? 1 juta. Mak, saya bilang, saya kan nukar di pasar 1 juta dapat 10 kilo. Kalau ikannya Ustaz katanya banyak di pasar, yang dede jualnya tuh gerujutnya tuh. Kalau kita mancing kan jut, tarik sana tarik sini. Itu yang dede jualnya, gerujutnya tuh yang mahal harganya. Oh, saya bilang ada pang rupanya nang mahal tadi, gerujut pancing tuh. Kalau ditarik kan jut tuh. Wah, itu semangat minta ampun. Begitu diangkat kapak-kapak ikan sembilang tuh, semangatnya. Masuk pedio langsung, tup karena pantingnya sebulan marit. Coba lah ada di pasar atau di warung sekalian, di rumah makan Asia Baru tuh. Tinggal makan gimana lagi, ada payah tulak ke laut. Tapi pergilah dia mancing. Kenapa? Karena semangatnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, diceritakan daripada Imam Hasan Bisri rahimahullah. Imam Hasan Bisri ini luar biasa. Beliau
ittihadul qawli wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah didatangi oleh seorang wanita membawa anaknya yang masih kecil. Seorang wanita ini berhajat besar dengan Imam Hasan Basri rahimahullah, karena anaknya ini datang kepada Imam Hasan Basri bukan seorang wanita, tapi para hamba sahaya. Para hamba sahaya datang kepada Imam Hasan Basri rahimahullah, besar harapan agar Imam Hasan Basri bisa memberikan keterangan dalam khutbah Jumatnya tentang keutamaan orang memerdekakan hamba sahaya, bahwasanya di antara keutamaan memerdekakan hamba sahaya, nanti tubuhnya dimerdekakan Allah daripada api neraka. Para hamba sahaya ini tertekan hendak merdeka tapi tidak bisa. Kata Imam Hasan Basri, insyaallah nanti disampaikan. Sekarang kalian boleh pulang dulu, nanti saya usahakan untuk menyampaikan. Senanglah para hamba ini. Para hamba saya senang. Ini kalau Imam Hasan Basri yang bercakap, majikannya bisa menurut, karena cakapnya itu luar dalam, bersatu cakap dengan perbuatan, jadi cakapnya menularkan manfaat. Sekali dihadangi Jumat pertama, beliau tidak ada menyampaikan tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Para hamba sahaya berpikir, ini kenapa Imam Hasan Basri tidak menyampaikan, padahal sudah berjanji akan menyampaikan dalam khutbahnya. Beliau berjanji menyampaikan dalam khutbah, tapi tidak berjanji Jumat yang mana. Lalu pikir hamba saya, apa mungkin lupa Imam Hasan Basri menyampaikan titipan pesan kita nih. Ditunggu pula Jumat berikutnya. Para hamba saya berharap agar ini Jumat Imam Hasan Basri menerangkan keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Rupanya sama, tidak juga menjelaskan. Nah, kata para hamba sahaya, ini 2 Jumat sudah tidak ada Imam Hasan Basri menyampaikan, atau memang lupa atau memang sengaja. Akhirnya ditunggu sampailah Jumat ketiga, baru Imam Hasan Basri menerangkan keutamaan memerdekakan hamba sahaya dan menganjurkan untuk memerdekakan para hambanya. Alhamdulillah, setelah disampaikan, majikannya rata-rata memerdekakan hambanya. Karena ulama warasatul anbiya itu bila bercakap menularkan manfaat, artinya orang menurut. Itu tanda ulama warasatul anbiya. Apa amalannya? Amalannya bersatu cakap dan perbuatan, tidak bercakap kecuali sidin memperbuatnya. Sudah itu senanglah hamba dimerdekakan, tapi terganjal dalam hati hamba ini. Ini kenapa Imam Hasan Basri menunda-nunda menyampaikan, didatangi oleh para hamba. Alhamdulillah Tuan Guru,
kami sudah merdeka, tapi kami kenapa maka pian ini lambat menyampaikan. Coba minggu pertama kemarin menyampaikan, lumayan setengah bulan yang lalu kami sudah merdeka, tapi gara-gara sempian lambat menyampaikan. Lalu terlambat kami merdeka, terlambat berapa hari? 15 hari. Kata Imam Hasan Basri, bagaimana saya mau menyampaikan Jumat pertama? Saya saja tidak punya hamba saya. Macam mana saya menyuruh orang memerdekakan? Saya tidak punya hamba. Maka kata beliau, minggu pertama saya mengumpulkan duit untuk membeli hamba saya. Nah, akhirnya dapat saya membeli hamba saya. Tapi Jumat kedua saya tidak menyampaikan. Kenapa? Karena hamba saya itu belum saya merdekakan. Nah, menjelang Jumat berikutnya yang ketiga, hamba saya yang saya beli mahal tadi saya merdekakan. Baru saya menyuruh orang memerdekakan hamba, tapi saya sudah duluan memerdekakan hamba. Jadi menyuruh sudah menggawi. Itu makanya cakapnya itu mesin, cakapnya dipakai orang. Dulu ayah, sebahagian orang Tembilahan bercerita dengan saya. Kami guru ai katanya haul ketungkal itu yang ianya hendak mendengar nasihat ayah, hendak melihat wajah ayah itu aja. Di samping memang yang lain-lain ada, tapi terobati lelah kalau sudah mendengar ayah bercakap. Kapan ayah itu bercakap? Nanti malam, tengah malam bangun sembahyang tahajud, jam 3 dimulai, jam 2.30 dimulai, nanti sebelum jam 4 selesai. Nah, disitulah ayah berbicara menjelang azan subuh, memberikan nasihat. Nah, jadi kalau ayah itu bercakap, baru istilahnya kami kemarin sama-sama ke Tembilahan. Ayah menyampaikan ada 3 macam amalan. Apabila kita amalkan, maka kita menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi dan di langit. Ganal telinga kita mendengarkan apa yang 3 macam. Kenapa? Karena cakap beliau itu bersatu. Yang dicakapkan beliau itu sudah dilakukan. Nah, makanya senang kita mendengar. Begitu mendengar lalu kita ingin mengamalkan. Dan kita kadang bercakap ada 10 macam jalan untuk selamat dunia dan akhirat. Kadang didengari orang. Kenapa? Karena kita kadang cuma bercakap, praktik berbuat kita belum sanggup. Kitanya belum sanggup. Menasihati bisa. Jalan selamat itu wasabru ala syiddah. Nah, bersabar dapat musibah. Ngomong cuman kita. Begitu karena musibah mengeluh juga kita. Tidak tahan kita. Nah, jadi batas kita ini cuman bisa berkata, tapi kalau praktik belum bisa. Ya belum bisa. Di dalam kitab hikam ada hamba Allah 40 hari kena diari, kurus kering kesian, berak pun di kamar itulah, dikasih lubang lantainya, tidak bisa bergerak apa-apa. Tapi dikunjungi oleh saudaranya, beliau masih tersenyum. Nah, itu baru mantap, baru bisa bercakap. Wasabru ala siddah. Memang praktiknya beliau sabar. Kita kadang banyak mengeluh. Ya, kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau menyampaikan Hujasidin wa qadarun yarda bihi. Dengan takdir kita harus senang, harus ridha, karena sehebat apapun kita tidak bisa
lari daripada takdir Allah, maka rasakan saja. Jangan lari. Jatuh ular. Di tengah-tengah pengajian itu jatuh ular. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah keterangannya, jatuh ular, habis jamaahnya berlarian, ular berbisa jatuh, Tuan Syekh kada lari. Lalu ular itu merayap masuk ke lengan baju Tuan Syekh. Nah, keluar di lengan baju sebelah, kada berlari sidin. Nah, itu namanya cakapnya nyatu dengan perbuatan, bercakap dan praktek. Kita ni berani bercakap aja. Kalau sudah takdirnya tidak bisa ngelak. Tapi kalau ada ular, berlari lah kita. Tidak berani nunggu. Kenapa? Karena kita ini cakap belum cocok dengan perbuatan. Amal kita cuma sedikit. Kita selalu bercakap, menyuruh perbanyaklah amal ibadah, tapi kita belum bisa. Jadi bisa bercakap tapi belum bisa praktiknya, maka cakap kita kurang manfaat untuk orang lain. Nah, Imam Hasan Basri ini orangnya satu cakap dengan perbuatan. Apa kata Imam Hasan Basri? Laulal abdal la khasafatil ardu wa ma fiha. Jikalau tidak ada wali abdal di muka bumi, niscaya tenggelam ini bumi dan seisinya. Karam dunia kalau tidak ada wali abdal. Wali abdal itu pasak bumi. Wali abdal itu paku bumi. Kalau bumi itu masih berpasak, belum goyang. Siapa pasak bumi? Wali abdal. Wali abdal itu katanya diriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al abdalu arba'una rajulan. Wali abdal itu semuanya ada 40 orang. Jadi setiap saat ini wali abdal itu tidak mau kurang daripada 40. Ada saya ketemu pondok pesantren, ya, itu 40 orang cuma muridnya, tidak mau lebih. Saya tanya ke santrinya, saya bilang, kok bisa tidak lebih? Ya mas, katanya, nanti kalau lebih orang mendaftar terlebih, akhirnya santrinya lebih 40. Tidak lama nanti ada yang berhenti, balik lagi 40 orang. Ya, hafal Quran gurunya luar biasa di Tinggirang Banten, Abu Yambah Dimyati, warak luar biasa. Dan sempat nanya sama santrinya, 40 orang. Nah, wali abdal itu di dunia ini 40 orang. Bila wafat satu, langsung abdalallahu makanahu, Allah ganti di tempatnya itu mati. Nah, jadi bila wali abdal yang di satu tempat ini meninggal, maka di satu tempat itu ada yang diangkat menjadi wali abdal. Nah, wali itu mahfuz. Mahfuz itu artinya terpelihara daripada kesalahan setelah diangkat jadi wali. Kalau maksum memang sebelumnya sudah dipelihara. Itu para anbiya. Para wali bisa saja asalnya ya sebelum jadi wali belum terpelihara. Begitu jadi wali lalu terpelihara. Di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau diberi Allah anugerah rezeki yang agak lebih, sehingga maling tersalah naik. Dikira rumah orang biasa, hendak mencuri barang yang berharga di rumah itu. Tuan Syekh ini punya dalil
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu salah naik. Begitu naik, tidak lama ada suara ngetuk pintu. Sebenarnya Tuan Syekh tahu ada maling, tapi beliau tidak peduli. Akhirnya ada tamu, bingung maling, lagu ini ada tamu ya, kenapa tamu tengah malam datangnya? Nah, lalu ternyata tamu ini dua orang wali, anak bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia. Kaget maling, merasa takut, minta ampun kepada Allah, bertaubat. Kada sengaja ternaiki rumah Tuan Guru, sadih dia, bersingit di sebuah tempat, singit, menyesal dia, minta ampun dengan Allah, malu dia, ternaiki rumah wali, sadih dia. Rupanya yang berdua ini wali membawa berita bahwa malam ini ada satu wali meninggal dunia dan harus dicarikan gantinya siapa. Dilantik, satu wali dilantik. Kata Tuan Syekh, cari orang yang belum tidur di malam hari ini. Kata wali yang berdua, kami sudah keliling, tidak ada yang tidak tidur. Orang banyak tidur, sepengetahuan kami tidak ada ketemu, kecuali kita bertiga ini saat ini yang kada guring. Kata Tuan Syekh, ada masih yang belum tidur, satu orang lagi. Di mana dia? Nah, ini di bawah meja nih bersingit. Akhirnya keluar maling. Nah, kata maling, ketahuan sidin ulun, ada bersingit di bawah ini. Akhirnya ditaubatkan, dilantik menjadi wali. Masuk ke rumah jadi maling, sekali pulang jadi wali. Maka tidak sedikit masa lalunya suram, tapi Allah berkehendak akhirnya dia menjadi orang baik. Nah, kalau tidak keberadaan wali abdal ini, kata Tuan Syekh, maka dunia akan tenggelam. Nah, lalu apa kata Nabi? Fa iza ja'al amru qubidu kulluhum. Maka kata Nabi, apabila datang hari kiamat, nah, macam mana menenggelamkan bumi kalau wali ada? Kan bumi bisa tenggelam. Nah, jadi bila nanti kiamat datang, kata Nabi, qubidu, maka diwafatkan, diambil mereka itu wali, kulluhum semuanya. Fa inda zalika taqumus sa'atu, maka ketika wali abdal itu sudah habis diambil, maka akan terjadilah hari kiamat. Maka beruntung kita masih para wali abdal dipelihara Allah ada di muka bumi. Diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi bahwa minal abdali. Ada 3 macam sifat barang siapa yang ada ia pada ini 3 macam, bahwa minal abdal, maka bermula dia termasuk daripada gulungan wali abdal, sekalipun bukan wali, tapi sudah termasuk kepada gulungan wali abdal yang memberikan keberkahan di dalam hidup ini. Pertama, wali abdal itu arida bil qada, artinya senang hati dengan kepastian Allah. Senang hati dengan keputusan. Bila kita bisa berlapang hati, senang, tidak merasa kesal, tidak merasa susah, tidak merasa gelisah, walaupun yang kita inginkan gagal, tapi kita tidak merasa susah, santai saja, itu bahagian daripada wali abdal. Apa yang kita inginkan ternyata gagal,
tidak usah sedih hati, berarti itu bukan punya kita. Kalau punya kita, la mani'a lima a'taita, itu belajar kita rida dengan keputusan Allah. Kita berdoa, bekerja, berusaha, keputusannya kita tidak usah ikut campur. Apa yang diputuskan Allah itulah yang kita terima. Nah, kadang-kadang menurut kita tidak bagus, tapi sebenarnya menurut Allah itulah yang bagus untuk kita. Yang kedua, wasabru an maharimillah, bersabar daripada meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi sifatnya wali abdal itu dia meninggalkan larangan Allah, sabar. Maka meninggalkan larangan itu lebih berat daripada mengerjakan perintah. Kita banyak bisa mengerjakan perintah, tapi meninggalkan larangan yang berat. Kita hingga sembahyang bisa membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah 33, ya, Subhanallah, Subhanallah 33, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 bisa. Tapi meninggalkan menyebut, menceritakan, membibirkan kesalahan orang lain kepada kawan-kawan, ini yang selalu gagal. Apalagi musim pemilu nih, selalu gagal kita. Kadang menjelekkan orang habis-habisan, pada awak tidak lebih baik daripada dia. Yang disebut panau orang, awak berkurap. Orang berpanau baru sebulan, kita berkurap 6 tahun dah. Maka ada kitab menerangkan, kalau orang itu suka menyebut-nyebut kejelekan orang, maka orang itu jangan dibikin teman. Nanti bila suatu masa dia tidak suka dengan kita, pasti kita dijelekkannya. Maka hati-hati berkawan dengan orang yang suka jelek-jelekkan orang. Bila terselisih paham dengan kita, selesailah, habis sampai ke akar-akar disebutnya. Bagus jangan dekat sangat. Bila orang itu suka menjelek-jelekan orang, tinggalkan larian, tutup telinga, jangan didengari. Kalau kita mendengari, kita juga termasuk ikut serta memberi semangat kepada orang yang mencerita-ceritakan aib orang. Nanti katanya kalau kita nih suka mendengar orang riba, nanti di akhirat dimasukkan cucuran timah ke dalam kuping. Maka timah dari neraka kayak orang bulah batu unjun benar. Orang kalau nak mancing kan ada batunya tuh. Masukkan ke daun pisang digulung. Kami dulu kan bikin batu unjun tuh, timah tuh dilebur dengan panas kan, lanah dia tuh. Baru dibikin luncup daun pisang. Nanti pasang tali, buncungnya ke sini, baru tumpahkan timah. Nanti beku sejengkal dengan kawatnya. Nanti baru kasih kawat situ. Ini batunya, kasih hundang, timbai ke laut, tarik, wah berat, caranya sabut hanyut. Tapi semangat juga. Kalau sudah mancing tuh, saya ada punya kawan mancing di Tembilahan. Saya bilang, dari mana bang? Mancing, orang sugih. Kataku, jauh ya? Jauh, Ustaz, katanya. Nyatar kapal kami 1 juta. Saya bilang, banyaklah dapat, adalah sekilo katanya. Ya kok sekilo berapa harganya? Paling 60.000. Cataran pumpung berapa? 1 juta. Mak, saya bilang, saya kan nukar di pasar, 1 juta dapat 10 kilo. Kalau ikannya Ustaz katanya banyak di pasar, yang dede jualnya tuh gerujutnya tuh. Kalau kita mancing kan jut, tarik sana tarik sini. Itu yang dede jualnya, gerujutnya tuh yang mahal harganya. Oh, saya bilang ada pang rupanya nang mahal tadi, gerujut pancing tuh. Kalau ditarik kan jut tuh. Wah, itu semangat minta ampun. Begitu diangkat kapak-kapak ikan sembilang tuh, semangatnya. Masuk pedio langsung.
tutup karena pantingnya sebulan kemarin. Cobalah ada di pasar atau di warung sekalian, di rumah makan Asia Baru tuh. Tinggal makan gimana lagi, ada payah tua-tua ke laut, tapi pergilah dia mancing. Kenapa? Karena semangatnya tadi. Nah, jadi kita meninggalkan larangan itu lebih berat rupanya daripada kita mengerjakan perintah. Tapi wali abdal dia sabar meninggalkan larangan. Ada kiai habis-habisan dijelekkan orang, santrinya marah. Tuan guru, cobalah sampian bersuara, buka suara, gunakan hak jawab sampian, bahwa sampian ini tidak salah. Kata beliau, tidak mau, karena kalau saya bercakap membuka hak jawab, nanti dia terpujuk, nanti dia malu, kesian dia malu. Biarlah, jangan digunakan hak jawab. Itu namanya sabar. Sabar daripada maulah orang malu. Nah, jadi sabar dari, kan kalau kita membalas kan kita akan mengungkit kesalahannya juga. Berarti samalah pada riba. Cuman bedanya dia terdahulu, kita terdudi. Itu cuman orang ini menjelek-jelekan kita begini-begini, lalu kita jawab, lumayan saya, kau parah lagi. Tuh yang ngambil pinang orang di seberang kemarin siapa? Atau kan panjang kisah tuh. Berarti kan kita menyebut aib orang juga. Jadi sama jeleknya, cuman bedanya orang berdulu, kita berdudi. Lah itu haram hukumnya. Nah, dapat tak sabar hati menahan, jangan membalas. Akhirnya mengungkit kesalahan orang sama salahnya kita. Para wali abdal tidak mau. Tidak mau mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah. Sabar hati menahan. Kalau kita kan kada sabar tuh. Orang ini menyebut kita terus, bingkas juga menjawab kita. Tapi wali abdal tidak mau. Karena kalau menjawab kita akan membalas, menyebut aibnya juga. Nah, timbaham membuka rahasia, ada baik ulang tentang orang, ribah juga hukumnya. Yang ketiga, wali abdal itu wal ghadabu fi zatillah. Inilah antara lain daripada wali-wali abdal. Yang kedua, walaula sholihun lahalakat tolihun. Kata Imam Hasan Basri, jikalau tidak ada orang soleh di muka bumi ini, niscaya akan menjadi binasa, menjadi rusak oleh orang-orang yang maksiat. Kenapa orang-orang yang maksiat tidak Allah turunkan bala? Karena memandang di tempat itu masih banyak orang-orang soleh. Maka itu bersyukur kita kalau kita ini masih ada dekat dengan orang-orang soleh. Maka bala tidak diturunkan Allah. Maka itu letakkanlah orang soleh di dalam hati kita. Kenapa? Karena beruntung kita yang dapat meletakkan orang soleh di hati kita. Tapi lebih beruntung kalau kita bisa meletakkan kita di hati orang soleh. Karena bila Allah memandang hati orang soleh, terpandang ada nama kita di dalam hatinya, maka dapat rahmat Allah. Di zaman dulu ada seorang perempuan hendak meletakkan dirinya di hati orang soleh. Bawalah sapu tangan. Sapu tangan pas hendak bulik ditinggal. Jadi kiai ini tadi, orang soleh tadi, terlihat ada sapu tangan. Pikir orang soleh ini mesti sapu tangan perempuan tadi. Rupanya tertinggal sapu tangannya. Ini bagaimana? Nah, akhirnya disimpan oleh orang soleh tadi di atas menaruh. Sekalinya mengharap perempuan ini datang lagi. Sekalinya perempuan itu tidak datang. Kenapa? Karena memang sengaja itu sapu tangan ditinggal.
Jadi orang soleh ini kalau pagi-pagi melihat sapu tangan, ingat dengan perempuan tadi. Kena malam melihat sapu tangan, ingat pula dengan perempuan. Akhirnya lama-lama perempuan itu ada di hati orang soleh tadi. Karena selalu ingat, alhamdulillah, lama-lama perempuan tadi diangkat Allah menjadi wali. Kenapa? Karena dia ada di hati orang soleh. Maka itu kata Imam Hasan Basri, kalau tidak karena orang soleh, niscaya kita yang melakukan maksiat ini akan dibala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diselamatkan Allah di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian walaulal ulama lasaran nas kulluhum kal bahaim. Wallahu a'lam bissawab. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.